Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Maulana Zainal. Oke guys, di kesempatan kali ini aku mau membuat video terkait dengan kelanjutan mengerjakan laman TKA jenjang SMP tahun 2026. Dimana hari ini kita akan melengkapi administrasi, khususnya administrasi untuk satuan pendidikan pada laman TKA tahun 2026 jenjang SMP. Baik guys, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa kalian semua untuk subscribe, like, dan komen channel ini supaya channel ini semakin berkembang dan semakin memberikan informasi yang menarik buat kalian semua. Terima kasih, langsung saja kita menuju ke videonya. Oke guys, di sini kita sudah masuk ke dalam laman sistem TKA, di mana nanti kita akan menginputkan ya terkait dengan pengaturan status moda, di mana di sistem ini nanti kita akan lakukan karena ini adalah syarat untuk bisa munculnya peserta pada kartu peserta dan pembagian peserta di setiap gelombang maupun sesi. Coba ya guys, kita nanti akan mengerjakan untuk administrasi pengaturan status dan moda. Terlebih dahulu silakan kalian masuk ya ke dalam laman TKA, kemudian kalian bisa memastikan bahwa dashboard tersebut sudah sesuai dengan laman TKA, dan langkah pertama kalian sudah melakukan pendaftaran peserta ya. Nah, buat kalian yang belum melakukan pendaftaran peserta atau impor biodata peserta, atau bagi kalian yang melakukan impor biodata peserta tapi gagal gitu ya, atau belum berhasil, silahkan kalian lihat di kontenku kemarin ya. Aku sudah membuat video terkait dengan solusi impor biodata pada laman TKA gitu ya. Silahkan dilakukan dulu sebelum kalian melakukan administrasi di status moda. Oke, sekarang kita akan melakukan pengisian administrasi pada pengaturan status dan moda. Silahkan kalian pastikan di menu utama ini kalian klikkan di administrasi tes, kemudian kalian klikkan di status dan infrastruktur. Silakan dipastikan bahwa jenjang, kemudian provinsi, kabupaten, dan sekolah ini sudah sesuai dengan sekolah kalian ya, dimana jenjangnya ini adalah jenjang SMP, kemudian provinsinya Jawa Tengah gitu ya. Silakan dipastikan sesuai dengan alamat di sekolah kalian. Kemudian sesuaikan juga di mana sekolah ini sudah sekolah kalian yang tertera di sini gitu ya. Setelah itu silakan isikan email pada laman TKA, bisa diubah ya. Yang emailnya misalnya ini misal berganti, silakan diubah, boleh gitu ya. Kemudian isikan jumlah peserta tingkat akhirnya di sini gitu ya. Totalnya berapa? Nah, ini adalah status pelaksanaan, di mana status pelaksanaan di sini ada dua status yang kemarin sudah pernah saya jelaskan ya di kontenku sebelumnya terkait dengan informasi TKA. Yang pertama adalah status mandiri gitu ya, di mana status mandiri itu adalah pelaksanaannya dilakukan di satuan pendidikan pribadi atau satuan pendidikan sendiri, tidak menumpang ke sekolah atau satuan pendidikan lain. Kalau kalian menumpang, maka nanti kalian akan melaksanakannya di sekolah lain atau satuan pendidikan lain. Biasanya status pelaksanaan yang menumpang itu adalah status pelaksanaan yang sekolah atau satuan pendidikannya belum dilengkapi dengan lab komputer atau kelengkapan komputer ataupun laptop di sekolah. Biasanya masih menumpang di sekolah atau satuan pendidikan lain. Maka itu tidak menjadi masalah. Jika sekolah kalian menggunakan status pelaksanaan menumpang, silahkan saja diklik di sini menumpang. Kemudian diklik menumpang, nanti silahkan sekolah kalian ingin menumpang di tempat pelaksanaannya itu di mana gitu ya, silahkan disesuaikan. Misalnya ya sekolah saya melakukan status pelaksanaannya menumpang, kita klikkan menumpang, kemudian kita cari sekolah yang lebih dekat atau sekolah yang paling dekat dari SMP kita itu yang mana gitu ya, silahkan disesuaikan misalnya gitu ya. Ketika nanti sudah mendapatkan sekolah yang dekat atau sekolah kerjasama, boleh nanti kalian klikkan di salah satu sekolah, kemudian nanti kalian bisa diklik simpan di sini ya guys ya. Itu kalau untuk menumpang. Jadi untuk menumpang nanti pelaksanaannya nanti akan di sekolah lain gitu ya. Tapi kalau kalian tidak menumpang atau melakukan sistem mandiri karena kalian mempunyai labcom, dilengkapi dengan labcom maupun laptop masing-masing di sekolah, maka kalian bisa memilihnya dengan status pelaksanaannya mandiri gitu ya. Ketika kita sudah memilih status pelaksanaan, selanjutnya kita memilih mode pelaksanaan. Di mana mode pelaksanaan di sini ada dua, yaitu online dan semi online. Online itu nanti ketergantungannya dengan internet, maka
dipastikan internet sekolah kalian harus lancar untuk proses online-nya supaya berjalan dengan lancar gitu ya. Tapi kalau sekolah kalian menginginkan semi online atau sistem semi online di sini, maka itu tidak menjadi masalah juga, boleh dilakukan. Tapi saran saya kalian semua menggunakan sistemnya online. Kenapa saran saya menggunakan sistem online? Karena kalau sistem online itu misalnya nanti terjadi darurat atau terjadi trouble pada sistem, maka itu nanti akan terjadi trouble pada seluruh sistem di Indonesia. Tapi kalau trouble-nya di semi online itu nanti masing-masing sekolah. Jadi misalnya sekolah kalian menggunakan semi online dan terjadi trouble, maka trouble itu hanya terjadi pada sekolah kalian, tidak terjadi pada sekolah lain gitu ya. Maka saya sarankan kalian untuk menggunakan online. Nah, itu tadi adalah penjelasan terkait dengan status pelaksanaan dan mode pelaksanaan. Setelah kalian mengisi seluruh form ini, silakan diklikkan simpan di sini ya. Kemudian kita klik OK dan kita klik di infrastruktur. Nah, setelah kita menginputkan form di identitas, kita mengecek nih di infrastruktur kita sesuaikan dengan labcom yang ada di sekolah kita. Ini sudah sesuai dengan data saya ya. Kemudian kita ketika sudah terinput seperti ini, kita klikkan simpan di sini gitu ya. Kemudian setelah itu kita klik OK. Setelah kita melakukan input data pada identitas dan infrastruktur, kita melakukan input data pada tim teknis gitu ya. Nah, ini tim teknis sudah terinput ya. Karena ini adalah lamannya tuh sama dengan laman ANBK, jadi sistemnya sudah terinput secara otomatis. Dan kalau kalian merasa ada perubahan di nama proktor, nama teknisi maupun kepala sekolah, silahkan dilakukan input ulang pada setiap masing-masing form di sini. Tapi di sekolah saya tidak ada pembaruan data atau tidak ada perubahan gitu ya. Kita lakukan simpan di sini. Setelah semuanya sudah input gitu. Nah, setelah kita menginputkan identitas, infrastruktur dan tim teknis, silahkan di sini kita downloadkan dulu ya terkait dengan surat kesiapan untuk pelaksanaan TKA. Kita klikkan cetak di sini. Kemudian ketika sudah muncul surat kesiapan satuan pendidikan untuk melakukan TKA seperti ini, silahkan ini dicetak, kemudian dilakukan tanda tangan pada penanggung jawab dan tim verifikasi kelengkapan infrastruktur gitu ya. Kemudian silahkan di print gitu ya. Nah, di sini aku mau download terlebih dahulu untuk saya simpan di laman TKA dulu gitu ya. Nah, setelah itu ya, artinya apa? Artinya status dan infrastruktur di sini sudah terinput gitu ya. Kemudian kita cek lagi di dashboard apakah sudah centang. Nah, di sini sudah centang ya. Pengaturan status dan mode di sini sudah centang, dan setelahnya nanti kita akan melakukan proses penginputan pada gelombang dan sesi. Tapi terlebih dahulu nanti kita akan melakukan pendaftaran peserta. Sebelum kita melakukan pengaturan gelombang dan sesi, nanti terlebih dahulu kita akan melakukan pengaturan peserta terkait dengan kesiapan peserta untuk mengikuti TKA gitu ya. Oke guys, gitu dulu konten hari ini. Terima kasih kalian semua sudah nonton. Buat kalian semua yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini supaya channel ini semakin berkembang dan semakin memberikan informasi yang menarik buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.